Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perdana nih ya? Perdana. Perdana Bium Perdana Blogis. itu Bium. Ini memang podcast yang ada pertama di RW 15. Luar Selamat biasa. datang. Kebetulan dan alhamdulillah kita sudah menghadirkan yang punya wilayah. Siap. Yang punya wilayah. Selamat datang Pak John Lisa Polete. Oke, selamat Nanti datang. kita akan banyak bercerita dan saya sebagai podcaster lah ya, Siap. podcaster akan menanyakan beberapa hal. Siapa sih beliau? Ngapain sih jadi RW kan begitu? Iya. Jadi mungkin podcast ini kita banyak obrolan, diskusi, kemudian ada beberapa informasi yang sifatnya umum lah ya. Siap. Sifatnya umum, nanti ada beberapa hal yang saya tanyakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Pak John Lisa Polete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita mau sedikit dengar cerita siapa sih Pak John Lisa Polete sebelum menjadi RW di lingkungan kita ini, lingkungan RW 15. Apa sih karir beliau dan kapan beliau itu mulai menetap di lingkungan RW 15, khususnya nanti beliau ceritalah ada perumahan mana, RW 15 itu kayak apa, kemudian karir beliau sampai menjadi RW, dan nanti kita akan kupas backgroundnya beliau ini selain di lingkungan itu siapa sih kan gitu. Iya. Silakan Pak RW. Oke, jadi memang kalau kita bicara tentang perjalanan itu cukup panjang ya, Pak moderator. Jadi memang perjalanan hidup kita itu panjang. Kita dari timur, habis itu kita ke barat, ke tengah, bahkan ke Eropa, cukup panjang. Kalau kita mau bahas itu di dalam satu buku, mungkin ada beberapa tebal buku yang harus kita menulis ya. Tapi kita ambil secara singkat, jelas dan padat aja. Dimana memang kita karir kita itu dari 2020 di PLN sampai 2012. Akhirnya kita kenal namanya Bekasi, Tambun, apalagi Tambun Utara. Ini udah menjadi kampung kita sekarang nih. Kata orang Bekasi, Ilok ya kan? Nah, jadi Iya. perjalanan kita masuk Bekasi itu, apalagi Tambun Utara di 2012, itu bertempatnya di Kampung Kobak. Ya, Kampung Kobak. Kampung Kobak itu kalau kita mau masuk ke Kampung Kobak kan kita harus lewat kuburan Jati dulu. Nah, begitu kita keluar Kampung Kobak, ada kuburan Siluman. Jadi ngeri itu tempat kita itu tinggal dulu itu. Pertama kali Nyampe ke Tambun, ke Tambun, ke Kampung Siluman. ke Kampung Siluman. Jadi Kampung Siluman masuknya kuburan Jati, keluarnya kuburan Siluman. Ilok. Ya kan? Kata orang Bekasi itu. Iya. Nah, pada zaman itu memang ya jalan aja masih batu merah itu. Akhirnya kita di 2013, nah kita mulai tinggal di namanya Perumahan Bumi Bayangkara ini. 2013. Bulan apa tuh? 2013 sekitar bulan 4 kita udah tinggal di Langsung tempatin rumah. Karena oke. kita mulai bangun rumah dari 2012 kita sudah mulai bangun, siapnya itu di akhir 2000, di awal 2013. Nah, akhirnya kita di bulan 4 kita udah tempatin namanya Perumahan Bumi Bayangkara, yang dulunya rumah masih 13 kakak. Ya kan? Ya, rumahnya semua ini penuh rumput ini, Pak moderator. Iya. Jalannya aja cuma setapak gitu, bisa jalan kaki doang. Ini perumahan apa hutan sebenarnya banyak. Makanya kita dulu bingung kita. Ini perumahan apa hutan ini? Terus gimana tuh? Singkat cerita, kita di akhir tahun 2013 kita ditawarkan dari teman-teman di lingkungan karena melihat kita mungkin ada open grant untuk mengurus lingkungan, dan satu juga memang kita jiwanya jiwa sosialnya juga ada ya kan. Iya. Nah, makanya kita mau berkecimpung di lingkungan untuk mengurus itu tuh, lingkungan tuh. Nah, 2013 kita jadi sekretaris RT. Sekretaris RT, Pejabat paling terendah, paling rendah. RW-nya apa itu? RW-nya pada saat itu RW Pak Khairuddin. Pak Khairuddin. Jadi beliau juga memang pada saat itu yang punya wewenang untuk lingkungan kita, bagaimana memajukannya, ya kan? Iya. Akhirnya singkat cerita, di tahun 2014 bergejolak di lingkungan luar biasa, namanya di lingkungan ya, politik lingkungan juga luar biasa dengan situasi dan keadaan. Nah, ya kita ikut aja alur cerita itu. Tapi intinya kalau bagi kita, intinya yang terbaik kita buat lingkungan, apapun maharnya itu kita tetap harus berbuat baik. Dulu jadi RT berapa tuh? Jadi dulu mulai jadi awal RT itu RT 06.
RT 06. Nah, RT 06 kita menjabat RT 06 mungkin sekitar 6 bulan atau kurang lebih. Nah, habis itu bergejolak lagi. Akhirnya RT 06 pecah menjadi RT 9 karena pada zaman itu Pak Herudin kita punya 10 RT ya. Jadi RT 18 sampai 10. Nah, di 2009 2018 terjadilah ada gejolak, 2016 mulai jadi itu gejolak, 2017 akhirnya di 2018 terjadilah pemekaran jadi RT 9 pada saat itu. Oke. Nah, RT 9 pada saat itu cuman jalannya itu 1,5 tahun kurang lebih. 1,5 tahun. Ya, karena ada RT 8 yang pindah wilayah ke Sumber Jaya. Nah, akhirnya kita turun jadi RT 8 dan RT 10 dulu sekarang menjadi RW 17. Oh, Gerak Cipta ya. Ya, Oke, jadi dulu RT 10 dari RW 15 sekarang menjadi RW 17 yang ada di Gerak Cipta. Jadi artinya perjalanan dalam mengurus lingkungan itu cukup lumayan. Jadi akhirnya singkat cerita kita dipercayakan 3 periode dalam mengurus RT itu, ya kan? 1,5 tahun jadi RT 9, habis itu 2 periodenya lagi RT 8. Sampai saat ini alhamdulillah memang cukup perjalanan panjang. Ya, kita dipercayakan warga RW 15 untuk menjadi seorang RW. Ya, jadi profesi kita terakhir tuh di lingkungan RW ya. RW kita tuh. Nah, Dipilih oleh sebagian besar warga di RW 15. dipilih Lawannya ada berapa waktu itu? Jadi waktu pada saat itu kita dipilih dan ditunjuk oleh warga untuk maju, memang calonnya ada 3. Ada 3. Ada 3. Kita di angka nomor 2. Ada incumbent. Ada incumbent sampai 2 biji incumbent kan. Ya, incumbent 2 itu kita lawan incumbent 2. Jadi cuman alhamdulillah memang Dewi Fortune yang ada di lingkungan ini percaya sama kita. Tambah lagi dipercaya sama masyarakat. Akhirnya alhamdulillah hari itu kita menang kurang lebih 80%. Banyak ya. Lumayan. Jadi singkat cerita kita di perjalanan di lingkungan itu, yaitu sampai di mana titiknya kita diangkat jadi RW. Itu perjalanan yang cukup panjang itu. Jangan cukup panjang ya. Sangat cukup panjang. Banyak lika-liku. Banyak lika-liku di lingkungan yang tahun berapa tuh mulai diangkat dan dilantik jadi RW? Jadi kita mulai menjabat selaku RW itu di tahun 2020 ya. Atau gimana Pak? Ini 2020 apa? Ini 2022 di 2000. Kebetulan saya juga panitia. Memang benar. Mama maklumin karena memang Pak RW ini banyak yang dipikirkan. Ternyata ini kita bukanya sekalian dah. Kan saya juga sekarang sekretaris. Jadi alhamdulillah ini pada saat pemilihan itu beliau sebagai sekretaris panitia dan sekarang alhamdulillah beliau mendampingi saya selaku sekretaris RW. Sekretaris RW dan memang banyak yang beliau paham terkait dengan kegiatan RW di lingkungan saat ini. Dan ada banyak cerita lah tentang lingkungan ini dan program-program yang pada saat itu kita dilantik dan program-programnya apa sih yang sudah kita kerjakan sebetulnya banyak yang perlu kita buka. Cuman minimal intinya berbuat baiklah kepada siapapun. Walaupun musuh sekalipun kita tetap berbuat baik. Intinya itu. Ada berapa RT kita sekarang? Kita total sekarang 8 RT. 8 RT, 3 perumahan lah ya? 3 perumahan. Warganya ada berapa sekarang? Kita warganya kurang lebih, kemarin DPT kita kurang lebih berapa? 1.000 lebih kalau nggak salah ya. Kalau untuk DPT lah ya. Untuk DPT kita sekitar kurang lebih 1.700 atau 800. Ya. Cuman lagi pengkinian data juga dari semua RT sedang mengumpulkan datanya, pengkinian data supaya warganya valid kan. Betul. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan dia ada, ini kan kita bicaranya pahit-pahitnya lah ya. Nggak ada masalah apa-apa loh. Ini warga nggak kedat. Betul. Iya, tujuannya sih baik buat lingkungan juga. Jadi memang RW 15 ini sangat unik. Jadi kalau dibilang kita ini perumahan yang belum ada isi dan ada yang sudah ditempatin aja kan kurang lebih 1.500 kakak kita ini. Kurang lebih seperti begitu ya. Kurang lebih unitnya itu 1.244. Nah, 1.244. 54. Kalau semuanya ditempatin penuh itu rame. Yang paling banyak itu
Ini karena kita diskusi. Iya, iya, iya. Karena diskusi ini sekarang tadi obrolan. Iya, iya. Sekarang diskusi. Sekarang diskusi itu ya. Nah, karena diskusi, saya sedikit buka juga. Memang kita itu udah mapping lah ya. Dari RW-an itu sudah mapping peta wilayah. Mungkin nanti di sesi nanti kita ada bahasan-bahasan yang lebih menarik lah ya. Bahasan-bahasan terkait dengan lingkungan kita, bagaimana eksternal itu coba masuk ke lingkungan dan segala macam halnya. Dan juga nanti Pak RW kita undang RT-RT lah ya. Oke. Kita pengen tahu. Memang perlu. RT-RT kita itu backgroundnya apa segala macam. Mudah-mudahan beliau bisa hadir lah ya. Kita undang. Ini kan tujuannya juga untuk warga tuh sebenarnya pengen tahu. Cuma dia malu nanyanya. Iya. Kan di momen ini di session podium logis ini, mudah-mudahan RT-RT kita juga bisa hadir. Bukan hanya itu juga Pak RW. Kita rencananya juga akan mengundang dari seksi hobi lah ya, olahraga. Kita di sini tuh udah ada apa aja Pak RW. Jadi persatuan tenis meja, insya Allah kita undang. Persatuan bulu tangkis, ada catur, voli. Mungkin ada beberapa olahraga lainnya yang akan kita undang, baik ketuanya maupun jagoannya yang sudah berprestasi. Betul. Kalau boleh, bila perlu juga itu mantan RW, mantan RT yang sudah tidak menjabat, dulu kita hadirkan juga untuk menceritakan bagaimana pengalaman dia di ngurus lingkungan kita. Keinginannya yang tercapai di lingkungan. Itu kan bisa ajang diskusi. Betul. Tujuannya kan buat kebaikan. Nanti juga dari sisi keagamaan kita undang juga. Harus. Ketua DKM. Harus. Iya kan? Ada lagi dari sisi ibu-ibu PKK. Betul. Posyandu. Pokoknya ada lingkungan kita lah. Termasuk UMKM. Betul. UMKM itu kayak misalnya ada pedagang-pedagang mikro, kecil. Kita pengen tahu kehidupan mereka sehari-hari. Betul. Dari dia mulai produksi sampai dengan berjualan. Betul. Kita juga harus banyak belajar. Dan juga katanya di wilayah kita juga ada yang berprestasi di bidang IT. Oh iya, banyak kita. Ada ya. Anak-anak pemuda remaja kita banyak berprestasi. Ada yang di IT, ada yang di bidang olahraga, ya kan? Banyak itu. Itu yang akan kita coba undang lah ya. Perlu kita undang, ajak ngobrol lah ya. Dan Pak Moderator jangan lupa juga, perlu kita hadirkan juga seperti kepala desa atau BPD. Jadi biar mereka tuh datang dan mereka juga harus memberi satu apresiasi juga terkait lingkungan kita di RW 15 kayak apa sih? Menurut pandangan mereka kan perlu itu Pak. Ya. Karena yang menilai diri kita itu bukan diri kita. Bukan diri kita. Orang di luar kita. Makanya itu kalau boleh kita perlu hadirkan. Supaya mereka nilainya harus sifatnya kritik membangun. Kritik membangun. Ada solusinya. Iya dong. Jangan cuma kritik, solusinya kagak ada ya kan. Biar mereka bisa tahu juga edukasi apa sih yang kita sudah buat di lingkungan kita ini. Setuju. Maupun terhadap lingkungan RW 15 maupun terhadap apa yang kita RW 15 sudah buat untuk nama baik desa. Itu perlu. Yang artinya kita tidak melupakan jasa-jasa pendahulu. Betul. Tapi kita meneruskan. Kalau perlu kita terbuka untuk dikoreksi. Oh iya dong. Ya nggak harus, kita harus ya. Pak RW jangan selaku RW harus yang ditutup, yang dikoreksi. Itu doang yang harus ditutup. Ya. Kalau ini kita nggak mau tertutup. Waterpond ditutup nih. Waterpond kita tutup. Buka lagi nggak? Nggak usah. Banyak sih nanti dari pengurus-pengurus kita dari sisi keamanan. Itu juga penting. Apalagi nanti menjelang kita mau masuk Ramadan, Idul Fitri. Betul. Nanti kita juga undang, dia punya, kalau zamannya dulu RT kita yang udah pensiun tuh, yang terbaik dia punya jurus, ya kan? Jurusnya udah diturunin dua. Makanya kita hitam itu harus diturunin. Itu kira-kira banyak hal ya. Benar. Kalau kita undang beberapa RT, mantan RT, baik itu RT hormat, kan kalau bahasa dari desa kan RT yang nggak nyalon lagi. Betul. Namanya RT hormat gitu kan. Dan walaupun RT dia nyalon lagi tapi kan tetap aja RT hormat. Betul. Karena udah punya jasanya. Ada. Jadi perlu kita panggil RT hormat itu. RT hormat. Dan ada itu. Satu lagi ada lebih penting juga. Perlu ada juga RW dari teman-teman di desa ini perlu kita. Ada pernah dengar paguyuban RW. Nah ini kita mesti buka tentang paguyuban RW. Kapan-kapan diundang ya. Jadi boleh kita undang paguyuban RW. Karena paguyuban RW ini adalah salah satu juga di mana paguyuban ngumpulnya itu cuman RW tok. Semua tuh RW, tidak ada lagi dari lingkaran lain. Jadi memang edukasi yang kita bisa buat di RW 15 ini, memang kita mau
panggil mereka ke sini supaya edukasi yang kita buat mereka, oh iya ternyata RW 15 begini nih. Yes. Jadi memang kita perlu menunjukkan juga, panggil mereka untuk menunjukkan bahwa ini loh edukasi yang dibuat di RW 15 dan pengurusnya ini. Nah, karena tidak itu kemungkinan, karena mereka harus ada belajar juga hal yang dari kita yang baik, dan kita juga perlu tahu juga nih jurus-jurus mematikan dari mereka juga nih terhadap membangun lingkungan mereka kan. Kita juga tidak tertutup untuk belajar dengan mereka. Betul. Lebih senior, punya program kerja di KRW-nya lebih bagus. Kenapa nggak kita tiru? Tapi kita juga punya keunikan sendiri lah ya, RW 15. Jadi uniknya kita di RW 15 ini Pak Moderator, nah, RW-nya itu salah satu ketua paguyuban di desa. Siapa itu yang angkat loh? Nah itu yang perlu kita tanyakan. Ini siapa yang angkat? Jadi oleh karena kumpulan paguyuban kita dikumpulkan semua, jadi akhirnya dari teman-teman RT RW 1 sampai 19, RW-nya ada 19. Kita ada 19 RW di desa kita, desa Jalan Jaya. Oleh karena ada pertemuan paguyuban itu, akhirnya dikumpullah semua seluruh RW, dan di situ kita selaku pemimpin RW 15 diberikan kesempatan untuk menjadi ketua paguyuban yang ada di desa kita. Artinya ada salah satu dibilang amanah juga ini Pak Moderator, amanah yang berat juga, karena kita ini selevel di bawah Palura doang ini. Maksudnya tujuannya ngapain sih bikin? Nah, paguyuban RW ini kenapa kita buat? Karena memang terlalu banyak aspirasi-aspirasi dari lingkungan RT maupun RW. Memang ini yang belum bisa tercover oleh pemerintah desa. Nah, oleh sebab itu, karena adanya paguyuban RW kami ini kami buat untuk bagaimana kita sama-sama membangun desa kita bersama-sama ke depan lewat edukasi apa yang kita buat. Nah, di desa itu mungkin kita lihat kurangnya dia tentang terkait dengan pemahaman terkait dengan surat menyurat, atau kurangnya link dia kepada lah ya. Linknya dia ke pemerintah kabupaten daerah juga mungkin kurang begitu kuat. Nah, adanya paguyuban RW ini, kumpulan RW di mana RW senior juga yang ada, yang mana ya punya hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bahkan dengan teman-teman anggota DPRD DPRI yang ada di kabupaten kita yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Jadi intinya itu bagaimana kita sama-sama mengawal semua program-program pekerjaan lingkungan yang ada di desa kita, kira-kira gitu Pak Moderator. Jangan sampai terlewatkan tuh. Karena biar ada satu edukasi yang penting, di mana ini program ini mana sih yang harus prioritaskan. Nah, selama ini yang kita dapat, yang prioritas itu sudah ibarat orang sudah dibuat di komputer, udah ada. Sudah terpatok untuk prioritasnya, cuman adanya paguyuban ini bagaimana program-program pekerjaan-pekerjaan di lingkungan, mana sih lingkungan yang harus diprioritaskan oleh kepala desa, kira-kira begitu Pak Moderator. Tujuan paguyuban ya. Paguyuban. Jadi paguyuban itu adanya di 19 RW. 19 RW. Kira-kira begitu Pak Moderator. Jadi Pak Kepala Desa mendengar paguyuban itu responnya bagaimana? Jadi alhamdulillah, memang agak deg-degan juga kalau kita lihat Pak Kepala Desa melihat adanya paguyuban RW ini. Ada kalau dibilang senang-senang, tapi dibilang kalau deg-degan juga, karena memang ini paguyuban RW di mana kesatuan seluruh RW. Kesatuan seluruh RW, di mana ini menjadi salah satu senjata juga buat ke depan, di mana ini kita pemersatu RW ini udah satu, dalam mengambil satu keputusan ke depan udah pasti bulat Pak Moderator. Jadi memang ada satu bumerang juga ini buat Pak Lurah ini, kira-kira begitu Pak Moderator. Ya justru seharusnya menurut saya kalau di posisinya beliau kan, dengan adanya paguyuban setidaknya membantu beberapa program kerja desa lah ya. Seharusnya koordinasinya tuh lebih intens lah ya, lebih matang juga, matang lagi, jangan sampai tuh. Nah ini ada pertanyaan beberapa warga juga terkait dengan transparansi terkait dengan dana desa, anggaran alokasi dana desa itu nggak pernah kelihatan tuh panjang tuh. Itu kita bisa tahunya lihat di website juga nggak pernah lihat. Kira-kira itu bagaimana caranya? Jadi memang
di pemerintah desa kita ini memang ada kekurangannya kalau saya lihat itu, dan teman-teman di paguyuban RW pun kita lihat memang ada kurangnya itu di sistem administrasi dan kurang transparansi terkait dengan pengelolaan dana desa yang ada di desa kita. Nah, cuman dalam hal ini kita selaku RW dan ada paguyuban RW, memang di sini juga kita masuk di area itu. Untuk saat ini memang kita lagi menyusun strategi gimana supaya langkah-langkah ke depan ini supaya bisa terkontrol semua ini. Bagaimana pemerintah desa bisa keterbukaan terkait dalam pengurusan dananya, relokasikan dananya untuk apa saja. Nah, ini memang paguyuban RW ini ada juga untuk memang kita kompak juga untuk mengarahnya ke sana. Bagaimana desa itu bisa transparan terhadap lingkungannya, terhadap RT RW-nya, terhadap program-program yang mau dikerjakannya. Nah, itu salah satunya sasaran kita juga, Pak Moderator. Di mana sekretariatnya sekarang tuh, paguyuban tuh? Sekretariat paguyuban RW itu sebetulnya kita dikasih sama Pak Lurah itu di kantor desa. Cuman di kantor desa, cuman saat ini tuh sampai saat ini kita karena dengan kesibukan dan segala macam, insya Allah mungkin di 2025 ini mungkin ada pertemuan khusus nanti kita mau rapin terkait dengan administrasi paguyuban. Nah, karena paguyuban kita ini bukan sekedar paguyuban aja, Pak Moderator, perlu tahu. Ini perlu kita buka ini rahasia nih Pak Moderator. Jangan dibuka orang lain ya. Jangan. Ini rahasia. Di sini aja nih. Di sini aja, di proses aja kita buka. Oke. Jadi memang paguyuban RW ini bukan sekedar paguyuban yang cuma ditandatangan oleh lurah saja. Tapi kami paguyuban RW 15 ini di RW di desa di Jalan Jaya ini kami akan membuat itu berdasarkan basis dasar hukum. Kami akan ada legalitas, ada RT yang jadi bentuknya kayak ormas, yayasan atau jadi kita LSM atau gimana? Kita buat seperti yayasan, Pak. Yayasan. Jadi paguyuban kita buat ini seperti yayasan. Nanti kita akan naikkan legalnya itu, resmikan legalnya. Supaya ini kenapa kita harus dilegalkan? Karena kumpulan RW seluruh desa yang ada di desa kita ini memang tujuannya itu bagaimana kita juga bagi senjata juga buat mewakili warga kita untuk bagaimana melihat bagaimana kinerja teman-teman yang ada di desa. Nah, bicara paguyuban nih, kan organisasi. Siap. Pasti butuh dana dong. Pasti. Dari mana dananya? Nah, untuk sementara ini, karena memang paguyuban itu kita belum ada iuran bulanan dan segala macam. Jadi untuk sementara ini cuman tingkat kesadaran aja dari seluruh anggota paguyuban. Masih sifatnya bersinambungan lah, saling membantu lah. Jadi kalau sebelum ada pertemuan, bro, ayo pertemuan. Yang ini udah siapin ini, yang udah ini siapin dana sekian. Jadi artinya sekarang ini kita mulai membangun satu paguyuban RW ini dengan rasa gotong royong yang tinggi, kebersamaan yang tinggi, Pak Moderator. Betul. Supaya lewat ini supaya mudah-mudahan juga di desa juga bisa melihat contoh ini. Bahwa ada selentingan nih, mohon maaf Pak RW. Siap. Ada nggak kemungkinan punya target? Ini kan kepala desa katanya 2026 kelar nih. Siap. Jangan-jangan paguyuban ini nih mau coba ngambil momen nih. Kalau untuk ngarah ke sana mungkin masih jauh ya Pak Moderator ya. Tapi kalau memang ada calon-calon sekiranya yang mau, tetap kita mobilisasi. Tapi intinya itu bagaimana calon-calon ini yang berkompeten, mau kita lihat calon-calon yang berkompeten, yang punya kualitas yang bagus lah. Karena mengurus desa ini bukan ngurus cuman pabrik tahu kan, kita ngurus desa ini kan ngurus banyak orang, ribuan orang. 19 RW. Yang perumahan ada berapa RW? Kita perumahan itu ada 11 RW. Sisanya pemukiman lah ya. Pemukiman. Di luar perumahan. Di luar perumahan. Penduduk asli lah ya. Penduduk asli. Jadi kita ada 11 RW perumahan yang memang benar-benar ini berbasis perumahan semua, Pak Moderator. Jadi dulu nih sawah, kebun. Dulu sawah kebun dibikin kerbo, tempat kerbo ini, tempat main kerbo dulu, Pak. Kerbo main kemari. Emang tempat dia main dulu. Makanya nggak ada di sini. Karena mungkin udah ada benteng tekesi kan emang. Iya. Salah satu seperti itu. Oke, mungkin beberapa hal udah kita tanyain. Ya. Mungkin di sesi selanjutnya mungkin ada beberapa hal menyangkut
eksternal ya. Ya, Karena nanti juga kita undang beberapa RT yang terlibat, bukan yang terlibat, yang Ya. mungkin masih ada dalam situasi yang mereka kita butuhkan informasi. Ya. Seru nanti di momen di podcast selanjutnya dengan beberapa bintang tamu yang akan kita undang akan membicarakan tentang betul. terutama lingkungan RW 15 Betul, dulu, pada umumnya di sampai desa dulu dah. Betul. Desa Jalan Jaya yang tujuannya yuk kita bareng-bareng bangun desa kita dari desa maju menjadi Ya. desa mandiri. Ya, betul. Kita RW-nya juga mandiri dulu. Betul. Ngikutin program-program Betul. kerja. Nah, katanya punya wifi. Oh, ini makanya perlu kita buka juga, ini rahasia juga nih sebetulnya Pak Moderator. Rahasia Itu juga. pakai dana RW atau dana pribadi? Pokoknya Pak Moderator, ini RW 15 ini unik. Unik, pokoknya kita unik. Bagaimana itu pengurusnya gotong royong membangun satu usaha. Memang semua itu adalah di dalam program pengurus RW. Nah, akhirnya pengurus RW ini mencetuskanlah satu namanya usaha, namanya RT RW Net. Dan lebih unik lagi RT RW Net kita ini Pak Moderator, itu untuk membantu para ketua RT dalam sisi uang kas, menambah uang kas kita bantu. Itu masuk ke kantong RT apa ke kas RT? Masuk ke kas RT. Oh, bukan ke kantong RT. Masuk ke kas RT. Iya, teknis lah ya. Teknisnya. Terserah RT-nya. Terserah RT-nya. Oke. Nah, jadi artinya alhamdulillah kita lingkungan RW 15 ini pengurusnya bisa membangun satu usaha, dan bukan ini aja Pak Moderator. Apa tuh? Masih pengen lagi usaha-usaha yang Ada lagi. Buat pribadi apa buat lingkungan? Untuk lingkungan. Oh, jadi tidak berhenti tidak berhenti cuma di bisnis saja, tapi kita ke depan ini memang rencana kita juga untuk UMKM gimana bisa berjalan dan mendapat satu sertifikasi. Betul. Itu sangat unik di lingkungan RW 15. Betul. Nanti kita akan ada beberapa sesi membahas tentang bagaimana lingkungan RW 15 itu UMKM-nya itu sudah sertifikat halal. Betul. Kemudian RW 15 yang pertama punya website, ya. Kemudian RW 15 pengen punya usaha koperasi, bahkan sampai kalau perlu linknya ke BUMDes nih. Gimana caranya BUMDes nggak jualan bakso doang nih? Harus kita masuk sampai area sana, harus kita masuk. Setuju, karena ya? Memang ya kalau kita lihat ya Pak Moderator, sekelas RW di lingkungan kita, ya teman-teman RW lain juga mengakui bahwa RW 15 ini lagi di mana titiknya lagi bagus-bagusnya ini. Ya, makanya ini insya Allah mesti kita jaga nih, kita jaga semua ada sebuah sistem. Ada nggak punya target di tahun masa jabatannya Pak RW itu kita membangun sekretariat RW sendiri? Oh, itu memang sudah masuk dalam perencanaan. Dari perencanaan. Bisa tahun berapa sih? 2027 ya kalau nggak salah ya? 2000. Kan 2022 ya, 2027. 5 tahun kan? 5 tahun. Sesuai dengan peraturan yang terbaru kan? Insya Allah target kita memang membangun kantor RW sendiri. Target kita juga bagaimana kita membangun sarana olahraga yang memadai buat anak-anak kita yang berprestasi di lingkungan kita. Entah itu kita mau bangun futsal standar, entah itu kita mau bangun jogging track yang standar buat masyarakat kita. Insya Allah. Pasti dengan dukungan dari warga, kerjasama kolaborasi dengan beberapa RT. Harus juga harus supaya program-program ke-RW-an sinergi dengan program ke-RT-an. Betul. Terjadi itu barang. Jadi artinya pengurus RW ini nggak bisa sendiri kerja, Pak Moderator. Betul. Ya, apalagi kan Pak Moderator itu kan salah satu pengurus RW terbaik. Kalau bagi ini pengurus RW terbaik, ya kan. Makanya planning kita RW 15 ini sangat besar. Cuman bagaimana tergantung bagaimana teman-teman warga, masyarakat, RT, dan pengurus RW bisa bersinergi membangun lingkungan kita ini. Siap, pengurus RW kita nggak mampu sendiri. Kita pergi pulang malam, kita pergi sore pulang pagi, ya kan? Nah, jadi artinya pengurus RW ini nggak mampu sendiri. Tapi alhamdulillah dengan 2 tahun berjalan ini, ya sedikit banyak kita sudah berbuat walaupun belum kelihatan signifikan. Insya Allah kalau ada waktu panjang ke depan kita kerjakan PR-PR kita yang masih tertunda. Kira-kira gitu mungkin Pak Moderator. Oke, rekan-rekan
Podium Legis ini beberapa hal mungkin baru sedikit lah ya kita tahu dari Pak RW kita, RW 15, Desa Jalenjaya, Kecamatan Tambun Tambun Utara, Utara. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Alhamdulillah Bekasi. baru kemarin tuh. Baru kemarin. Bupatinya dilantik. Ya. Pak Ade Koswara Kunang, iya sama Pak Asep ya. Pak Asep. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemimpin yang amanah lah ya, Amin, amin, dan amin. memajukan Kabupaten Bekasi pada Ya. khususnya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Oke. Pak Ere. Siap, terima kasih. Kita bisa ketemu di sesi selanjutnya. Oke. Dan juga ada beberapa sesi, nanti ada Pak RW-nya, ada Pak RT-nya. Ya, kita Oke. mungkin ada beberapa sesi yang hiburan. Boleh. Boleh, Harus ya? penting, hiburan Jadi penting. jangan serius dulu. Serius dulu. Hiburan itu penting. Itu penting, jangan Iya. pergi pagi pulang malam terus. Akar ukur. Itu aja ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Ere. Oke, assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.